Kembali segenap umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan video yang lalu, yaitu mengenai teori di dalam buku Dhamma. Yang akan saya sampaikan ini ditulis dalam buku Buddha dan Bodhisattva dalam agama Buddha Tionghoa yang ditulis oleh Quang Minh. Semoga akan menambah pengertian wawasan kita tentang agama Buddha. Agama Buddha Hinayana bukanlah doktrin metafisika, namun doktrin filosofis. Tradisi Hinayana ini tidak berspekulasi atas asal-usul alam ini ataupun keberadaan Tuhan. Tradisi ini juga tidak menerima konsep kuasa mutlak dari Buddha. Buddha dianggap sebagai manusia, sebagai guru agung, namun bukanlah Tuhan ataupun dewa agung. Penekanan dari tradisi ini adalah pada kemandirian. Sebagai kelanjutannya, jangan sampai kita mengharapkan bantuan gaib dari dewa manapun di surga. Dalam tradisi Hinayana, tujuan utama dari disiplin-disiplin religi yang tekun ini adalah untuk mengembangkan diri menjadi makhluk spiritual pada tataran tertinggi, yaitu menjadi sesosok arahat. Arahat adalah sesosok makhluk suci atau makhluk sempurna yang mampu mengakhiri lingkaran kelahiran yang berulang-ulang di alam-alam yang penuh derita yang dikenal sebagai samsara. Dalam samsara terdapat 6 jenis keberadaan, yaitu para dewa, asura atau makhluk setengah dewa, manusia, hewan, preta atau hantu, dan makhluk-makhluk neraka. Tiap makhluk di alam-alam ini bisa mengalami lahir, sakit, tua, dan mati. Agama Buddha Mahayana adalah agama Buddha devosi yang mensyaratkan bagi pemeluknya untuk berkeyakinan secara penuh terhadap para Buddha dan para Bodhisattva yang memiliki kekuatan nirbatas untuk menyelamatkan semua makhluk. Tradisi Mahayana merupakan jalan welas asih yang menolak gagasan pencapaian nirwana sebagai upaya mandiri. Upaya mandiri seperti ini dianggap hanya untuk diri sendiri atau bersifat egois. Mahayana juga mengajarkan gagasan bodhisattva yang perhatiannya tercurah sepenuhnya untuk menyelamatkan semua makhluk. Karena itulah tataran bodhisattva merupakan tujuan dari Mahayana. Tujuan ini membutuhkan tekad untuk mencapai pencerahan sempurna demi semua makhluk. Dan untuk mencapai kebudayaan itu, bodhisattva harus melewati masa-masa kehidupan yang tak terhitung banyaknya dalam latihan 6 kesempurnaan atau satparamita, yaitu yang pertama, kedermawanan atau dana. Yang kedua, moralitas atau sila. Yang ketiga, kesabaran atau syanti. Yang keempat, semangat atau wirya. Yang kelima, meditasi atau dhyana. Dan yang keenam, kebijaksanaan atau pratnya. Melalui praktek kedermawanan, moralitas, dan kesabaran, banyak sekali kebajikan yang bisa diperoleh.
Melalui praktik meditasi dan kebijaksanaan, pengetahuan adi duniawi diperoleh. Dan agar bisa berhasil dalam praktek-praktek ini, kesempurnaan semangat harus dicapai. Lalu apa maksud dari istilah bodhisattva? Bodhisattva adalah istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta bodhisattva, yang berasal dari kata bodhi yang berarti kebijaksanaan atau pencerahan, dan sattva yang berarti keberadaan atau makhluk. Dengan demikian, bodhisattva berarti makhluk bijaksana atau bakal Buddha yang bertekad mencapai kebudaan. Ketika tercerahkan, bodhisattva melepas nirwana dan tetap hidup dalam alam samsara demi makhluk-makhluk lain. Ia menyempurnakan diri selama masa yang tak terhitung lamanya, dan akhirnya mencapai nirwana dan menjadi Buddha yang tercerahkan sempurna, sesosok Samnya Sambuddha. Sifat-sifat utama dari bodhisattva adalah cinta kasih, welas asih, ketanpaakuan, dan kebijaksanaan. Kemampuannya untuk melayani makhluk-makhluk lain tidaklah terbatas. Sumpah yang dicita-citakan untuk dipenuhinya adalah, sekalipun makhluk yang ada tak terhitung banyaknya, aku bersumpah untuk menyelamatkan mereka. Sekalipun kotoran batin tiada habis-habisnya, aku bersumpah untuk memadamkannya. Sekalipun dharma itu tak terhitung banyaknya, aku bersumpah untuk mendalaminya. Sekalipun pencerahan itu sulit, aku bersumpah akan mencapainya. Dengan demikian, sumpah-sumpah agung ini meneguhkan bodhisattva untuk menuntun semua makhluk menuju pembebasan dan untuk tetap berada di dunia ini sampai di akhir zaman. Sekalipun hanya demi satu makhluk saja, sumpah-sumpah ini dikenal sebagai sumpah bodhisattva yang harus dipraktekkan semua penganut Mahayana. Sesosok bodhisattva yang biasanya ditampilkan sebagai perwujudan sifat tertentu Buddha. Dan karena ada banyak sekali sifat Buddha, maka ada juga banyak sekali bodhisattva. Ada bodhisattva agung yang paling banyak menerima devosi dan ketenaran sebagai penolong untuk menuju pencerahan. Bodhisattva ini adalah Avalokitesvara atau Kwanse Yin Posa yang merupakan sisi welas asih dari Buddha. Avalokitesvara beserta bodhisattva lainnya yang dikenal orang akan dijelaskan. Mereka yang menolong mengenyapkan gagasan-gagasan salah serta keraguan spekulatif dari hati mereka yang hanya punya sedikit pengetahuan atau yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai para bodhisattva dalam ajaran Mahayana. Arhat dalam tradisi Hinayana memupuk karma baik hanya demi keselamatan dirinya sendiri dengan menjalani dan mempraktikkan ajaran Buddha. Arhat juga melayani makhluk lain sekalipun kapasitasnya untuk melakukan hal ini terbatas. Sebaliknya bodhisattva Mahayana tanpa lelah menjalankan misinya demi menyelamatkan segenap alam ini, serta memindah berikan kebajikan-kebajikan yang sangat banyak itu kepada mereka yang kurang beruntung, agar mereka pun bisa menikmati buah dari kebajikan-kebajikan seperti ini. Dengan demikian, cita-cita bodhisattva membawa banyak harapan
bagi mereka yang menderita, serta menyediakan tujuan mulia bagi mereka yang secara serius menapaki jalan Buddha. Cita-cita arhat mungkin tidak tampak semulia cita-cita bodhisattva. Cita-cita arhat akan tetapi ini tidak serta-merta berarti bahwa praktek Mahayana itu lebih baik dibandingkan praktek Hinayana. Keduanya adalah jalan ideal yang menuntun ke arah pencerahan. Mereka yang bercita-cita untuk mencapai arhat bukanlah makhluk egois, karena tataran kesucian arahat tidak bisa tercapai seandainya masih tersisa setetes egoisme dalam dirinya. Seorang umat Buddha yang sejati perlu menyadari bahwa tanpa Hinayana tidak akan mungkin ada jalan Mahayana. Yang lebih penting lagi adalah bahwa kedua tradisi ini sama-sama memiliki ajaran dasar yang sama, seperti yang pertama, bahwa Buddha Sakyamuni adalah Buddha sejati. Yang kedua, bahwa tidak ada dewa agung yang menciptakan alam dan yang menguasainya. Yang ketiga, keyakinan terhadap 4 kebenaran mulia. Yang keempat, keyakinan terhadap jalan mulia berfaktor 8. Yang kelima, keyakinan terhadap beralasan bergantungan atau paticca samuppada. Yang keenam, gagasan tentang ketidakkekalan, yaitu anicca, derita, duka, dan tiada diri atau anatta. Yang ketujuh, 3 latihan, yaitu moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Kedua tradisi agama Buddha ini memasuki Tiongkok beberapa ratus tahun setelah wafatnya Buddha. Akan tetapi Mahayana berakar dalam sanubari orang Tionghoa sebagaimana yang tampak dalam jumlah aliran Mahayana yang akhirnya muncul. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.